Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. belum baca. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dinuh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman fi 'ilmina ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian jemaah Masjid Baitus Salam yang semoga selalu menjaga lindungan serta naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut lagi apa yang sudah kita mulai dari baca bareng-bareng kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Al-Qadhi Ahmad Ibn Abdurrahman Al-Maqdisi atau yang lebih kita kenal dengan Al-Imam Najmuddin, yang semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya di dua negeri, amin ya rabbal alamin. Tapi sekarang kita masuk pada inti debat. Kemarin di pertemuan kemarin kita ada nyinggung sedikit terkait masalah debat. Wa amma hiyalu al-jadal, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa amma hiyalu al-jadal, adapun hilah-hilah atau muslihat debat. Jadi kalau kita lihat forum debat, nah biasanya maka model-model seperti ini. Pertama, apa minal kasri, di antaranya adalah mematahkan argumen orang lain, atau wal qalbi, atau membalik argumen orang lain. Membalik argumen orang lain itu biasanya pakai hujah dia, pakai dalil dia, terus kemudian dalil itu malah dipakai untuk kita. Nah, tadi untuk membela dia ternyata malah kita pakai untuk nyerang dia, kurang lebih begitu. Contohnya apa ya? Misalnya Bapak kalau ditanya gini, jawabannya gimana? Menurut kalian, misal, bukan aneh yang nanya, misal ada orang lain yang menurut kalian air mani itu najis apa suci? Ya. Misal ada yang nanya gitu, air mani itu najis apa suci? Pasti kita akan jawabnya suci. Sebenarnya jawaban suci itu kurang tepat, Pak. Yang betul adalah khilaf gitu. Jawabnya khilaf. Jangan jawab suci, nanti kejebak nanti. Misalnya suci. Dari rumah apa? Bukankah dia itu keluar dari tempat yang memang semua hal kalau keluar dari situ dihukumi najis? Kamu harus bawa dalil bahwa dia itu suci. Semua hal yang keluar dari situ kan hukumnya najis dari dua jalan itu. Kan ulama sepakat begitu hukum asalnya. Beda kalau keluar dari sini, dari sini, dari sini, hukum asalnya suci. Nah, kemudian dia baca hadis. Hadis masalah ini kan masyhur gitu. Nah, yaitu riwayat yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk al-silu al-maniyya min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku itu mencuci baju Nabi kalau memang pas terkena mani. Jadi daerah yang terkena aja, tidak semuanya. Wa afruku idza kana rutban, dan aku itu mengeringnya ketika dia itu kering. Berarti kalau dia memang najis, kan harusnya ibunda kita tidak mengering, tapi cuci juga walaupun tidak kering. Nah, misal
Terus kemudian pertama-tama dalil itu biasanya dibalik dulu, baru nanti dipatahkan. Jadi itu diambil, terus dipakai untuk berdalil dia. Loh, buktinya mana? Ini contoh debat kali ya, sebagai debat. Nah, dan nggak bisa debat ya, alhamdulillah. Nah, kalau debat tuh tak lihat teman-teman yang suka debat, akhirnya mereka nggak rukun. Kadang tegur sapa aja susah, apalagi lempar salam. Nah, pokoknya nggak usah debat aja dulu. Wong para salaf kuno dulu juga nggak sering debat ya. Misalnya terus tak pakai, terus justru karena ibunda Aisyah ngerti, itu menandakan bahwa air mani itu najis. Loh, tapi kan bekasnya masih ada. Loh, bekasnya masih ada, ini rukhsah, keringanan dari syariat, gitu. Lihat aja balik-balik itu. Tak buktikannya bahwa air mani itu najis. Nih Rasulullah bilang apa? Hadis-hadis saya sama apa? Yursalu ats-tsawbu, baju itu harus dicuci. Disebabkan karena apa? Min baulin, sebab terkena air kencing. Wa ghaitin, dan sebab kena kotoran manusia. Wa maniyin, dan sebab terkena air mani. Lihat tuh Rasulullah membandingkan mani itu dengan air kencing dan kotoran manusia. Berarti air mani najis apa sih? Mulai mumet. Nah, itu maksudnya dibalik dulu, terus kemudian dipatahkan pakai dalil ya. Nah, itu nggak ada selesai. Nah, pokoknya itu pakai hawa nafsu semua, nggak ada benar-benarnya. Tapi hadisnya sahih. Iya, tapi kan itu pakai hawa nafsu. Singkat cerita, memang masalah iman itu anjenengan udah belajar dari ustaz-ustaz fikih dengan memang khilaf. Setawaannya memang mazhab Hanafi sama Maliki itu melihatnya najis, setawaannya ya. Tapi mazhab Syafi'i sama Hambali kok melihatnya suci. Tapi kalau saya ikut dan penjaringan tersambung ya, ikut yang mana? Kalau Anda pribadi ikut yang mengatakan suci. Kalau nanti ikut yang mengatakan najis, berarti cikal bakal kita najis ini. Nah, intinya kita. Tapi memang nggak ada hadis sahih yang jelas mengatakan al-mani najisun, itu nggak ada. Kalimat begitu itu tidak ada. Baik, lanjut lagi, wa fasadil waqa'i wa tarkib, dan rusaknya memposisikan dalil kadang dan menyusunnya. Kadang apa nih? Memang debat itu begitu. Jadi pola pikirnya jadi rusak. Nah, misalnya nih, asal syai' al halal. Segala sesuatu itu semua makan hukumnya halal, nanti kadang dirubah sama dia. Enggak, asal syai' al haram, misalnya begitu. Jadi berantakan semua. Nanti dia bawa dalil-dalil yang dipelintir, kaidah-kaidah yang dipelintir. Ini tuh pernah lihat, tapi pernah Pak, enggak terus mantengin gini sampai selesai itu enggak. Jadi ada orang yang pernah pesantren, entah kenapa dia ada di barisan yang sering melawan umat Islam, padahal dia alumni pesantren, tampil di acara ILC itu loh Pak, yang Karni Irlas, pokoknya nggak usah ditonton itu Pak, itu bikin hati kita jadi keras, jadi gondok, pokoknya nggak usah tonton. Cuman aneh pernah nonton. Terus kemudian dia baca kaidah fikih, tasarruful imam manutun bi maslahatir ra'iyah. Itu sebuah kaidah yang memang familiar, kita semua sering dengar. Itu arti aslinya itu, jadi apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu harus berfokus pada kemaslahatan rakyat, nggak boleh asal-asalan. Ini masalah tidak atau buat rakyat, itu artinya diganti. Jadi imam, pemimpin, dijadikan pemimpin itu fokusnya adalah masalah untuk rakyat, bukan dilihat dari si dia muslim atau bukan muslim. Wah, ngawur. Yang menarik itu banyak ustadz di situ kok nggak dibantah ya, maksudnya itu kan ya Allah, nggak mau bantah atau enggak, maksudnya mau dibantah itu diterima aja gitu, terus dibantah dengan yang lainnya. Harusnya kan dalilnya dipakai dulu, dipatahkan dulu dia debat kan gitu. Buat ta'diyati dan apa ya, menyakiti atau membanting
atau bisa diartikan nusul kalimat yang bagus. Fa inna ma abda'at li idhari al-ghalabati wal ifham. Karena biasanya orang yang suka debat atau nyusun kalimat yang bagus itu fokusnya adalah untuk mengalahkan dan untuk berdebat. Jadi kalau orang pintar debat itu kan susunan kalimatnya itu rapi gitu Pak. Anda pernah melihat orang-orang liberal itu debat dengan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah, pernah lihat misalnya kayak, mohon maaf ya, ulil absor, sebut nama kan. Nanti sebenarnya paling menghindari itu ulil absor Abdallah itu nih, ulil absor Abdullah di kelas itu jadi Abdallah. Nah itu kan susunan kalimatnya rapi. Nah, kita jadi ikut hanyut. Nah kadang begitu. Nah sedangkan dari teman-teman Ahlus Sunnah itu kadang tidak begitu rapi susunannya, langsung letak gitu kan. Aduh. Nah, Absar tuh keplasannya jauh dulu Pak di Libya, tapi otaknya kayak gitu. Sebelum masuk Libya sudah gitu dulu. Ada satu cerita, jangan suka tertarik ya cerita tentang tokoh-tokoh begitu. Jadi beliau itu memang cerdas banget. Nah, dulu ada dosen senior di Libya itu namanya Dr. Khotam, orang Sudan tapi ambil S3-nya sampai Mesir. Dan beliau itu kalau ngomong, dosen-dosen yang lain tuh pasti diem gitu. Saat-saat yang lain tuh diem, dari Saudi mana, saking walim sekali, jadi sangat dihormati. Nah jarang-jarang apa ya orang dosen-dosen itu sampai menghormati dosen yang lain sebegitunya. Nah jadi kalau aneh, antum lah Pak, antum semua termasuk aneh itu kalau dengar beliau ceramah itu nggak bisa bantah. Kadang kan ini kurang gini, ini kurang gini, kadang itu kan ya, itu kayak terdoktrin gitu. Wah Dokter Khotam itu memang luar biasa. Dia itu pernah ngomentari terkait ulil absar itu. Lam ara taliban fi Indonesia mithla ulil absar. Walan ara. Aku belum pernah melihat di Indonesia murid sejenius seperti ulil absar. Dan aku nggak bakal pernah lihat lagi. Insya Allah. Itu kan pujian tinggi banget Pak. Seolah-olah generasi berikutnya itu nggak mungkin melahirkan di Indonesia orang yang secerdas itu. Nah singkat cerita, mohon maaf, beliau itu memang terlahir sumbing ya, memang itulah. Tapi pintar, jadi semua dosen-dosen itu kagum. Tapi dia nggak bisa ngomong karena kan sumbing itu. Terus kemudian ada salah satu ustadz Libya itu yang ngomong, udah kita operasi aja. Kemudian ustadz yang lain ngomong, jangan, itu merubah ciptaan Allah. Dan itu kan nggak mengganggu, maksudnya nggak mengganggu dia makan, dia ini, dia itu, nggak mengganggu. Udah operasi aja lah, nanti kalau dia maksudnya bisa ngomong lancar kan manfaat untuk umat Islam dan sebagainya. Kita dengar itu, konon bapaknya itu ngomong, konon dari Rembang temannya, jangan, nanti merubah ciptaan Allah. Tapi akhirnya ya ribut di situ, akhirnya dioperasi. Begitu dioperasi, malah jadinya begitu, ngeributin umat Islam. Benar bapaknya, jangan dioperasi, malah dioperasi. Akhirnya jadinya begitu, ngeributin orang-orang Islam, ngeributin syariat malah. Nah akhirnya Ustadz akidahnya didebat ribut di kelas, akhirnya kan nggak jadi pelajaran. Konon kalah argumen, bukan berarti kalah dalil, bukan kalah argumen. Memang liberal kan kadang begitu ya, argumennya pintar muter-muter gitu. Akhirnya dosen akidah ini datang ke mudir atau nyebutnya apa di kampus itu ya, kepala sekolah itu kan maksudnya rektor ya, naik ke rektor. Kata si dosen akidah ini, dan saya mau pokoknya dia dikeluarin. Nggak bisa gitu, harus ada penyebabnya kenapa orang bocah itu dikeluarin. Akhirnya dia ngomong, dia yang keluar atau aneh yang keluar. Terus kemudian absalnya dikeluarin. Jadinya begitu. Memang dia sudah begitu dulu sebelum masuk Libya. Di zaman aneh pun ada yang model-model kayak gitu itu. Jadi debat ustadznya itu. Nah, misalnya ayat tentang menutup hijab. Ini contoh debat-debat memang. Itu kan kalimatnya
li'alla yu'dzain itu kan ya. Jadi perempuan memakai hijab itu alasannya li'alla yu'dzain, biar tidak disakiti. Di kalimat itu biar tidak dilecehkan atau biar tidak disakiti. Tiba-tiba si murid ini, mahasiswa ini debat ustadznya, pakar usul fikih ustadznya, walim banget, Muhammad Al-Hijazi kalau usah namanya. Ustadz, lamuna kata li ini, agar, kata agar itu lil illah lil hikmah. Lam ini itu karena sebab perempuan disuruh pakai hijab atau karena memang ada hikmah yang tidak diketahui. Jelas-jelas itu lil illah karena sebab. Memang sebab perempuan disuruh pakai hijab biar tidak disakiti. Ustadznya pun langsung jawab lil illah di sini, lil illah. Karena sebab biar tidak sakiti. Langsung dia pakai argumen kisah nyata. Tapi Ustaz, di kampungku itu perempuan-perempuan tuh pada nggak pakai jilbab. Tapi mereka nggak ada yang menyakiti, nggak ada yang godain, nggak ada yang ini, ya biasa-biasa aja. Ustaz jadi begitu kan, wah tentang dibalik sama dia. Di situ Allah nyebutin nggak disakitinya di mana? Di dunia apa di akhirat? Enggak disebutin. Loh, kalau nggak disebutin, berarti kalau nggak disakiti di dunia, nanti di akhirat Allah hinakan. Jadi nggak selesai itu, bisa ribut lagi. Ya begitu. Nggak bakal mereka mau mengalah sampai lawannya itu mengalah. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu pernah ngomong begini, jadaltu al-alima faghalattu. Aku berdebat orang alim. Orang alim kan biasanya lebih pengen tahu nyari yang benar gitu. Maka kemudian aku menang. Jadaltu al-jahila faghulibtu. Aku berdebat orang bodoh, kemudian aku kalah debat. Karena orang bodoh itu gitu, muter aja omongannya, masya Allah. Makanya kalau ada yang muter banget, oh ini dia bodoh, nggak usah diajak dulu, kasih diajak dulu. Nah, lanjut lagi, wa firqatun ukhra ishtaghalu bi'ilmil kalam wal mujadalati fil ahwa. Jadi sebagian lagi itu, golongan lagi itu sibuk dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu filsafat dan ilmu debat. Kata fil ahwa itu di udara. Kan sekarang dulu belum ada medsos, maksudnya hanya debat orang lewat kitab gitu, lewat kitab. Maksudnya itu, mohon maaf, dalam hal ini tuh ulama-ulama salaf nih. Maksudnya ulama-ulama yang menjumpai era filsafat itu, mereka itu sepakat. Contohnya misalnya kayak Imam Al-Juwaini yang meninggal tahun 400-an Hijriah kalau nggak salah. Itu Imamul Haramain, imamnya ulama Makkah Madinah, wali banget, yang punya kitab Al-Waraqat, kitab usul fikih yang langgeng sampai sekarang. Jadi kan mungkin sering ada daurah usul fikih, biasanya pakai kitab itu, ringkas terus memahamkan. Usul fikih itu kan materi susah Pak, tapi kalau dengan belajar itu kayaknya kok mudah gitu, kurang lebih begitu. Baca syarahnya. Nah, singkat cerita, dia mengatakan tidak ada fitnah yang lebih besar yang Allah turunkan, misalnya begitu, setelah syirik melebihi fitnah filsafat, katanya begitu. Melebihi fitnah filsafat, ya ini nggak tahu, alhamdulillah belum pernah belajar, jadi nggak tahu, karena otak itu jadi bulat. Sampai ada orang yang sibuk filsafat ulama itu nanya ke muridnya, menurutmu Allah itu bagaimana? Menurut Allah itu satu-satu ditanya, jawabannya ringan gitu, dia bingung. Adapun aku itu nggak tahu, sampai begitu. Saya bingung, gurunya udah, saya nggak tahu nanti masuk surga atau enggak. Kalau Allah nggak mengasihi aku, susah kayaknya bakal masuk surga. Sampai sebegitunya, bulat di sini. Nah makanya nggak usah belajar itu kan, karena dicegah oleh para ulama. Nah, ada kampus di Indonesia itu fokusnya belajar itu katanya. Ya ini nggak tahu. Tapi contoh debat di udara, maksudnya melalui kitab itu apa Pak? Karya ulama nanti terus dikupas di situ, dibantai, ditulis dalam sebuah
buku, dalam sebuah kitab. Zaman sekarang pun iya. Zaman sekarang masih, Anda tak lihat masih. Misalnya ada ulama, contoh ya, mohon maaf, Anda nyebut contoh. Syekh Albani rahimahullah taala itu kan bisa kita sebut pakar hadis di masa kini. Tapi kan sudah meninggal. Itu karyanya itu jadi bahan disertasi banyak kampus. Nah, untuk dikocai ini ya pola pikirnya dibantai gitu Pak, masya Allah, itu kan nggak ada banget ya, ini ya dikocek itu loh, dikupas bersih loh, ya Allah, ini pernah lihat di YouTube kok gini ya. Nah, itu zaman sekarang. Zaman dulu juga ada, misalnya kayak Al-Imam Al-Ghazali, atau nama lengkapnya siapa nih, Abu Hamid Muhammad bin Al-Ghazali. Itu punya kitab namanya Tahafutu Al-Falasifah. Ini nanti pernah dengerin. Atau tergelincirnya para ahli filsafat, teorinya rusak. Nah, cuman ketika beliau nulis itu konon, Anda belum pernah baca Pak, nggak berani baca itu, takut di sini bulat. Nah, konon itu beliau membantah argumen-argumen orang filsafat. Nah, tapi dengan jalur filsafat. Itu cantik, memang argumen begitu cantik. Kitab-kitab kalau ulamanya dulu ahli filsafat, antum baca kitabnya, fikihnya itu enak Pak, enak. Nah, contohnya, misalnya Ibnu Rushd Al-Hafidh Bidayatul Mujtahid atau fikih perbandingan madzhab. Wah, antum kalau baca itu enak banget. Tenang, nggak bakal terpengaruh filsafat atau enggak. Enak gitu, antum langsung jadi pakar fikih insyaallah, serasa pakar fikih. Baca Pak sampai selesai, nanti pola pikir antum itu akan terstruktur gitu Pak. Maksudnya urut cara pendalilan gini, terstruktur. Antum nggak bakal bisa ngomong setelah baca itu si fulan salah, nggak bakal bisa. Karena mereka juga ada dalil. Bahkan qaul syadz, ucapan cacat itu juga ternyata bawa dalil sahih loh Pak. Beneran baca itu nanti enak. Nah, singkat cerita, setelah sekian ratus tahun muncul namanya Al-Imam Abdul Walid Ibnu Rushd Al-Hafidh itu Al-Qurtubi Al-Andalusi, orang Andalusia itu. Dia membantah kitab itu, dikasih judul Tahafuti Al-Falasifah. Jadi membantah kitabnya Imam Ghazali dengan sudut pandang yang cantik. Tapi kan beliaunya sudah meninggal, nggak bisa membantah lagi. Nah, konon ada ulama yang datang berikutnya membela Imam Ghazali. Terus nulis buku Tahafuti Al-Falasifah. Bantahan terhadap tergelincirnya kitab yang mengatakan kitab Tahafutul Falasifah itu tergelincir, nggak selesai. Nah, itu maksudnya begitu kayak orang sibuk debat di udara. Jadi nanti dia sibuk nyari-nyari argumen, warad al khalifin, dan membantah orang yang menyelisih dia. Nah, nggak kelar-kelar pokoknya. Tapi summa haula ta'ifatan, kemudian mereka itu terbagi menjadi dua, dhalatun wa mahaqqah atau muhiqqah. Nah, mereka yang tersesat dan mereka yang istilahnya tertipu. Nah, tersesat dan tertipu. Maksudnya bagaimana? Fadhalatu allati tad'u ila ghairi sunnah. Yang tersesat itu adalah yang mengajak kepada yang bukan sunnah. Kita ini ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu berarti harus ngikutin sunnah. Nah, nggak boleh ngikutin yang tidak sunnah, kan kita menyebut kita ahlu sunnah. Nah, semua umat Islam menyebut ahlu sunnah kecuali orang Syiah, berarti harus dalam track sunnah wal muhaqqah, atau orang yang tertipu. Allati tad'u ila sunnah, yang mengajak kepada sunnah, tapi nanti ada sisi tertipunya, nanti insya akan kita bahas di bawah. Wal ghururu syamilun lil jami'i. Adapun orang yang tertipu bisa masuk pada kategori yang dhalah maupun yang mengajak kepada yang sunnah. Terkadang bisa tertipu Pak, terkadang bisa tertipu yang mengajak pada yang sunnah. Contoh nih, sebenarnya agak berat ngasih contoh seperti ini, tapi terkadang orang tertipu seperti ini. Terkadang misal di sebuah negara yang bermadzhab Maliki itu ada sebuah kajian ilmu tentang fikih itu, ternyata terus ada penanya, nenek-nenek tua,
Nah, nggak tahu melalui jalur apa gitu, dia nanya kepada si syekhnya itu, "Syekh, apa hukum ini?" Dia nyebut sebuah kasus hukum. Kemudian syekhnya itu menjawab, pengen tak jawab dengan pendapatnya Imam Malik atau pendapat Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah, lihat kalimatnya, pengen tak jawab dengan pendapatnya Imam Malik atau tak jawab dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, mungkin kita akan menjawab dengan Al-Quran Sunnah aja lah, nggak usah pakai pendapatnya Imam Malik. Mungkin kita jawaban kita akan seperti itu. Ternyata nenek-nenek ini punya jawaban yang berbeda. Jawab saja pakai pendapatnya Imam Malik, karena Imam Malik lebih tahu tentang Al-Quran dan As-Sunnah daripada kamu. Masya Allah gitu. Jadi pola pikir kita kurang lebih begitu Pak. Maksudnya para imam itu nggak mungkin punya pendapat yang dengan sengaja menabrak Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak mungkin. Tidak mungkin dengan sengaja. Namanya fajir. Orang yang menabrak sengaja, bahkan dia bisa keluar dari Islam. Ini tahu ayatnya, terus juga enggak pendapat dengan ini, dia keluar dari Islam. Kalau ada ulama yang seperti itu, nah jadi nggak ada. Nah, mungkin punya sudut pandang yang lain, gitu kan. Nah, yang tidak pada ulama yang satu lagi. Nah, karena memang Al-Quran dan As-Sunnah itu memang bahan mentah, Pak, bisa diartikan ke sana ke sini. Memang punya makna banyak. Dan insya Allah benar semua, insya Allah. Nah, kan kata Rasulullah itu para mujtahid itu kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah 1 pahala, begitu kan ya? Masa salah dihitung pahala? Tapi memang hadisnya begitu. Dan itu hikmahnya untuk kita orang awam. Memang sengaja Allah bikin gitu, Pak. Allah sangat mampu bikin hukum syariat itu seperti hukum waris. Pasti gitu. Orang kalau mati dapat sekian, kan pasti nggak ada khilafnya. Hukum waris nggak ada khilafnya, kecuali kasus yang jauh itu, yang memang jauh. Nah, sehingga cerita Allah sangat mungkin bikin hukum syariat seperti itu, tapi nggak Allah bikin begitu. Kenapa demikian? Ya biar begitu, biar ulamanya beristihad. Nanti benar dikasih 2 pahala, misalnya dikasih 1 pahala. Biar apa lagi? Biar kita orang awam ini itu bisa milih sesuai dengan kemampuan kita. Kamu ikut itu ya, aku kayaknya nggak sanggup, aku ikut yang ini aja. Biar begitu, biar enak, biar benar-benar ad-dinu itu yusrun, biar agama itu benar-benar mudah. Tapi, naam, ini yang berikutnya panjang banget. Mohon maaf Pak, coba ngeles. Padahal yang berikutnya panjang banget dan alhamdulillah kita dapat bonus paginya lebih awal gitu. Mohon maaf ini belum tak baca Pak. Nah, dan tak kira cukup, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.